السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat ini terus diberi nikmat oleh Allah, baik itu nikmat yang sifatnya nikmat ammah, terlebih nikmat khassah. Nikmat ammah, nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengkhususkan kepada orang-orang tertentu, seperti kehidupan. Allah Tabaraka wa ta'ala menghidupkan makhluknya, baik dari kalangan manusia, jin maupun makhluk yang lainnya, baik dia beriman ataukah kafir. Demikian pula seluruh perangkat-perangkat kehidupan kita seperti pendengaran, penglihatan, jantung, paru-paru, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya kepada makhluknya. Yang nikmat ini saja kita tidak akan mampu menghitungnya. Terlebih nikmat khassah, nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki saja. Seperti nikmat diberikannya kita taufik untuk menjadi seorang muslim. Ini adalah pengkhususan Allah Tabaraka wa ta'ala, yang dengan itu Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada makhluknya yang Allah kehendaki.
Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan hidayah, petunjuk kepadanya, maka Allah melapangkan dadanya untuk Islam. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, baik karena memang latar belakang keluarga kita adalah keluarga Muslim, alhamdulillah, ataukah kita secara khusus diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Muslim di tengah keluarga yang mungkin mereka itu ingkar kepada Allah atau kufur. Semuanya adalah nikmat, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, "Afaman syaraha sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih." Siapa yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, maka dia di atas cahaya dari Rabb-Nya. Subhanallah. Ini kenikmatan yang sepatutnya kita syukuri. Kenikmatan khusus ini jauh melebihi kenikmatan yang pertama tadi. Karena biarpun orang itu lemah, tidak mampu berbuat apa-apa, lumpuh, tidak melihat, tidak mendengar, namun manakala nikmat khusus ini ada padanya, keimanan, keislaman kepada Allah, maka dengan itu Allah memuliakan orang. Sebaliknya, biarpun orang itu dalam nikmat yang ammah tadi itu, dilapangkan oleh Allah, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh kunci-kunci dunia kepadanya, ditampakkan kembang-kembang dunia kepadanya, siang malam bisa mereka dapatkan dari apa yang mereka inginkan dari dunia ini. Namun ketika mereka kufur kepada Allah, hakikatnya semua nikmat amma itu hanya istidraj, pancingan Allah kepada mereka. Wala haula wala quwwata illa billah. Inilah kaum muslimin a'azzakumullah. Ketika seorang sahabat yang didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari arah belakang, Ibnu Kulayb, yang jelek rupanya, yang ketika dia menoleh, ternyata yang di belakangnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bertanya tentang keadaannya. Maka orang itu pun dengan kondisi dia menyatakan, siapa yang ingin membeli manakala aku menjadi pedagang, dan siapa perempuan yang ingin menerima manakala aku melamarnya, seperti orang seperti saya. Namun apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lakinnaka indallahi aziz. Tetapi engkau di sisi Allah adalah mulia. Kaum muslimin, a'azzakumullah. Inilah nikmat Islam. Islam
Janganlah kita memandang hanya pada sebatas apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita. Karena sesungguhnya Islam adalah agama yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan dan dibawa oleh para nabi-nabi dan rasul. Namun telah disempurnakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memansuh syariat-syariat sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, Inna dina 'inda Allahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Artinya, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa yang dibawa oleh nabi-nabi dan para rasul sebelum Nabi kita adalah din Islam, agama Islam. Yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam adalah Islam. Yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihissalam adalah Islam. Yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya dari Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, dan nabi-nabi yang lainnya adalah Islam. Inna ad-dina 'inda Allahi Islam. Dan pengikut nabi-nabi mereka, pengikut nabi-nabi sebelum nabi kita pun adalah umat Islam. Nah, inna ad-dina 'inda Allahi Islam. Karena sesungguhnya dakwah para nabi dan rasul adalah sama. Dakwah ila Islam. Perbedaannya hanya pada syariat atau cara bagaimana beribadah kepada Allah. Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Setiap umat kami jadikan buat mereka syariat dan minhaj. Adapun dakwah mereka yang mereka seru adalah sama, dakwah ila Islam. Dakwah ila Islam. Apa itu Islam? Didefinisikan oleh para ulama. Yang definisi ini diambil dari seluruh dakwah para nabi dan rasul, yakni al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bit-tha'ah, dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan, wal bara'at min asy-syirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan.
Dan inilah hakikat dakwah seluruh para nabi-nabi, para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, di mana seluruh rasul-rasul tersebut seruan mereka sama, ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian menyembah Allah, hendaklah kalian mentauhidkan Allah dalam ibadah dan menjauhi taghut. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan tentang dakwah Nabi Nuh, dakwah Nabi Salih, Nabi Hud, dan nabi-nabi yang lainnya. Seruan mereka sama, ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaklah kalian sembah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada buat kalian sesembahan yang hak selain Allah. Seruan mereka sama. Makanya akidah kaum muslimin, mereka tidak akan pernah membeda-bedakan antara para nabi dan para rasul. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan orang pun dari kalangan mereka. Wa nahnu lahu muslimun. Kaum muslimin a'azzakumullah. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, "Wa may yattaqi ghayra al-islam dina." Dan siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati min khasirin, dan dia termasuk orang yang merugi di akhirat. Demikian pula para nabi-nabi yang lainnya senantiasa berdoa kepada Allah agar mereka dijadikan sebagai seorang muslim. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam misalnya di dalam doanya mengucapkan, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah kami berdua menjadi dua orang yang muslim, berserah diri kepadamu. Dan mereka tidak hanya itu, mereka mendoakan keturunan mereka, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan jadikanlah keturunan-keturunan kami menjadi umat yang muslim. Ini kaum muslimin a'azzakumullah. Maka yang pertama yang harus kita pegangi, dan ini menunjukkan keutamaannya, adalah keseragaman dakwah seluruh nabi, seluruh utusan Allah, yakni dakwah ilal Islam secara terinci lagi, dakwah ila tauhid. Dakwah kepada tauhid. Bagaimana katakan oleh para ulama tadi, al-istislamu lillahi bis-tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Dengan tauhid. Inilah kaum muslimin a'azzakumullah.
bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah dasar pertama Islam ini terbangun. Dasar pertama Islam terbangun yaitu di atas tauhid. Tidak ada perbedaan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabiullah Isa alaihissalam, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Apakah engkau wahai Isa berkata kepada manusia, jadikanlah saya dan ibuku sesembahan selain Allah? Maka Nabiullah Isa alaihissalam berlepas diri. In kuntu qultu faqad alimtah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguh tidak hak bagi saya untuk mengucapkan apa yang tidak hak. Kalaupun saya mengucapkan, maka sungguh engkau telah tahu. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku dan aku tidak tahu apa yang ada padamu. Engkau mengetahui engkau adalah maha mengetahui perkara-perkara gaib. Nah, ini ikhwan fillah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah adalah dasar pertama agama Islam terbangun. Karena sesungguhnya memang Allah menciptakan seluruh manusia dan jin agar mereka mentauhidkan Allah dalam ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para ulama tafsir menafsirkan ay illa liyuwahhidun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan aku dalam ibadah mereka. Kenapa para ulama menafsirkan illa liya'budun ay liyuwahhidun? Karena sesungguhnya orang-orang jahiliyah dahulu, sejak terjadinya penyembahan kepada selain Allah, mereka menyembah Allah. Sampai masa Nabi kita, mereka menyembah Allah. Tapi mereka menyekutukan Allah dalam ibadah mereka. Yang insya Allah nanti bentuk ibadah mereka yang Allah menganggapnya sebagai kesyirikan, insya Allah akan kita lihat. Bagaimana dijelaskan nanti insya Allah oleh Imam As-San'ani rahimahullah. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk manggil Yahudi dan Nasara agar kembali kepada satu kalimat yang sama. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, mari menuju kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Jadi kalau kalian ingin sama dengan kami, mari menuju kalimat itu. Apa kalimat itu? Alla na'budu illallah.
agar kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yastakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidak menjadikan sebagian terhadap sebagian yang lainnya sebagai sesembahan selain Allah. Nah, karena sesungguhnya ini adalah dakwah Nabiullah Musa, dakwah Nabiullah Isa alaihi wassalatu wassalam. Ya. Secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min ahadin la yahudi wa la nasrani yasma'u bihi wa lam yu'min bihi illa kana adkhalahu Allahu an-nar khalidan fiha." Tidak ada seorang pun dari Yahudi maupun dari Nasara yang telah mendengar tentangku kemudian tidak beriman kepadaku, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka yang dia akan kekal di dalamnya. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah membawa lembaran-lembaran Taurat. Dikatakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan suara lantang, dengan wajah yang memerah, ketika Rasulullah SAW melihat sahabat yang mulia Umar memegang lembaran-lembaran Taurat, beliau menyatakan, "Amutahawwikuna ya ibn al-Khattab?" Apakah ragu-ragu wahai Ibn Khattab? Wallahi, demi Allah, lau kana Musa hayya, seandainya Nabi Musa masih hidup, ma wasi'ahu illa tiba'i, tidak ada peluang bagi dia kecuali menjadi pengikutku. Dalam lafaz yang lain, lau kana Musa hayya wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum. Seandainya Nabi Musa masih hidup kemudian kalian menjadi pengikutnya dan meninggalkanku, maka sungguh kalian telah sesat. Makanya seorang muslim tidak pantas untuk kuliah kemudian yang diambil kuliah perbandingan agama. Mau ngapain? Membanding-bandingkan orang yang bertauhidkan Allah la ilaha illallah dengan yang menyembah Trinitas. Membandingkan orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat, orang yang sujud kepada Allah dengan yang sujud kepada berhala. La haula wala quwwata illa billah. Makanya dulu di Malang, mahasiswa-mahasiswa dari IAIN kuliah perbandingan agama, studi komparasi ke Fakultas Teolog. Nah, yang muslimahnya buka jilbab, yang wanita Nasaranya pakai jilbab. La haula wala quwwata illa billah. Nah, baik. Kita akan balik kepada masalah tauhid yang kita katakan tadi, dasar pertama atau pijakan pertama Islam ini terbangun. Nah, tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Sebelum terjadinya pelanggaran tauhid, Allah belum mengutus seorang rasul. Belum. Padahal sebelum Nabi Nuh sudah ada nabi-nabi yang lain, Nabiullah Adam alaihi salam. Tapi belum sebagai seorang rasul. Dan sudah ada pelanggaran syariat.
Nah, sebagaimana di dalam hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya tentang keadaan orang yang membunuh, maka kana waladu Adam kislun min daniha fa innahu awwala man sanna al-qatl. Anak Nabi Adam menjadi penanggung atau yang bertanggung jawab tentang darahnya karena dialah yang pertama kali memulai pembunuhan. Ini sudah ada terjadi pelanggaran. Bahkan Nabiullah Adam alaihi salam sendiri melanggar aturan Allah. Dilarang mendekati pohon dalam surga. Nah, fa'azallahum asy-syaitanu anha. Namun syaitan menggelincirkan keduanya. Tapi ketika terjadi pelanggaran tauhid, di masa Nabiullah Nuh alaihi salam, barulah Allah mengutus seorang Rasul untuk menyampaikan risalah dakwah kembali kepada tauhid. Maka untuk mengetahui pelanggaran tauhid dan mana yang dikatakan syirik, sangat penting bagi kita untuk mengetahui sejarah awal kali terjadinya kesyirikan. Sangat penting. Kenapa? Karena orang sekarang selama dia mengaku adalah seorang muslim, selama dia mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selama itu dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia melakukan kesyirikan. Ya. Kalaupun kenyataan dia datang ke kuburan, ke pohon dan sebagainya, dia akan mengingkari kalau dianggap dia berbuat syirik. Ya. Kalau ada orang datang ke kuburan yang dikeramatkan, kalau di Jawa ada Wali Songo, kalau di Makassar ada Wali Tujuh, nah di sekolah kan tidak tahu wali berapa. Nah, ya, di sana dia baca Al-Quran, di sana dia bernada, di sana dia menyembelih dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu dia akan mengingkari kalau dianggap mereka berbuat syirik. Kenapa? Karena kejahilan, kebodohan mereka terhadap makna tauhid dan apa itu syirik dan bagaimana terjadi kesyirikan secara awalnya. Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Tafsirul I'tiqad an Idranil Ilhad menjelaskan bahwa inti kesyirikan itu ada dua. Yang ini terjadi di masa Nabiullah Nuh. Ketika orang-orang saleh sebelum mereka meninggal. Orang-orang saleh sebelum mereka meninggal yang Allah sebutkan nama-nama mereka dalam Al-Quran. وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan bahwa 5 nama yang Allah sebutkan ini adalah orang-orang saleh
yang ketika mereka meninggal kemudian muncul generasi di masa Nabiullah Nuh alaihissalam yang tidak tahu lagi bagaimana siapa mereka ini, tapi mereka tahu bahwa 5 ini adalah orang-orang saleh. Maka syaitan datang menggoda mereka, menawarkan agar majelis-majelis ibadah mereka dinamakan dengan nama mereka. Sampai kemudian ditawarkan dibuatkan patung-patung muka atau wajah mereka di tempat ibadah mereka. Awalnya hanya sekedar. Coba lihat ini. Awalnya hanya sekedar untuk memompa semangat mereka. Kalau melihat Wad dan Suwa, Yahud, Ya'uf dan Nasr itu patung atau gambar mereka, mereka bersemangat beribadah agar mereka bisa menjadi orang soleh seperti mereka. Hanya sekedar. Karena memang kesyirikan, kebid'ahan dikatakan oleh para ulama awwaluha khafi. Awalnya hanya sekedar, awalnya hanya samar, kecil, dianggap hanya pengisi waktu saja. Nah, ini kan orang-orang kumpul ini. Nah, ada orang meninggal ini, kemudian keluarga semuanya datang berkumpul ini. Kita kasih nasihat saja, ceramah-ceramah lah sekedar. Nah, tapi akhirnya ceramah-ceramah takziah seperti ini dijadikan kebiasaan terus-menerus. Akhirnya kalau orang meninggal tidak ada seperti ini, dianggap apa itu? Mati kok tidak diceramahi. Apa ini? Sudah dianggap rendah orang kalau tidak melakukan seperti ini. Awal hanya sekedar. Makanya hanya sekedar ini tadi di dalam agama kita ini ditutup celahnya. Haramnya patung, haramnya gambar-gambar. Ya, tidak bolehnya ada gambar. Nal malaika la tadkhulu baitan fihi kalbu wala surah. Sungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang dalam rumah itu ada gambar dan ada anjing. Dalam riwayat yang lain, nasaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling berat azabnya nanti pada hari kiamat tukang-tukang gambar, tukang foto, tukang kamera dan sebagainya. Ditutup celah itu. Kenapa? Karena kalau patung itu hanya sekedar, awalnya itu sekedar untuk mengingatkan orang bahwa di daerah ini ada pahlawan namanya Sultan Fulan. Ya ini hanya sekedar untuk mengingatkan orang bahwa di daerah ini ada pahlawan, ada tokoh namanya ini dan itu. Hanya sekedar. Hanya sekedar untuk supaya kita tidak kehilangan jejak kuburan orang tua kita. Kita bangun kuburan kita, kuburan orang tua kita. Hanya sekedar. Dan kata para ulama, yang sekedar-sekedar inilah tadi. Ketika generasi ini sudah tidak ada, muncul generasi berikutnya yang tidak tahu sejarah. Bahwa patung ini, kuburan ini dulu dibangun hanya sekedar-sekedar. Akhirnya menjadi patung kuno, kuburan kuno, akhirnya dikeramatkan. Bukan patung sembarangan. Bukan kuburan sembarangan. Dan sebagainya. Ya, ini satu darai dalam agama kita. Mencegah hal-hal seperti ini. Baik. Silakan muslimin azakumullah, di masa Nabiullah Nuh alaihissalam kejadiannya seperti ini. Sampai kemudian ya, syaitan terus menggoda mereka
Ini kan orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Mereka ini kan orang-orang yang dekat kepada Allah. Mereka orang-orang yang dekat kepada Allah, doanya diterima oleh Allah. Akhirnya dijadikanlah sebagai perantara dalam doa dan ibadah mereka kepada Allah. Dijadikan perantara. Ketika mereka beribadah, berdoa, memanggil nama orang-orang soleh tersebut, hanya sekedar agar doa mereka, permohonan mereka, ibadah mereka diterima oleh Allah, agar mereka bisa dekat kepada Allah sebagaimana orang-orang soleh itu dekat kepada Allah. Ini kan wali fulan, waliullah. Nah, orang dekatnya Allah, orang yang ma'rifat, hakikat, ya. Sebagaimana kata mereka, kalau kita mau minta sesuatu kepada pejabat tertentu supaya permintaan cepat diterima, maka lewat orang dekatnya. Supaya permohonan ibadah mereka bisa diterima dan mereka bisa dekat kepada Allah lewat perantaraan orang-orang. Nah, sekarang Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan cara ibadah mereka ini di dalam Al-Quran yang dikatakan oleh para ulama, di antara Imam Qana'ani, ini inti ibadah mereka. Mereka katakan, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ma na'buduhum, ini pernyataan mereka lah. Ya Allah sebutkan kembali, kabarkan di dalam Al-Quran, pernyataan terjadinya kesyirikan di kalangan Bani Israel, sebelumnya di kalangan di masa Nabiullah Nuh alaihi salam, sampai di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hari ini. Mereka katakan, kami tidak menyembah berhala-berhala ini. Kami tidak menyembah Wad dan Suwa, Yahudi, Ya'ub dan Nasr. Di Marasal. Di masa Nabi kita ada Al-Lata. Al-Lata itu orang saleh. Al-Lata orang saleh. Nah, Al-Lata ini seorang yang suka membuat adonan roti di atas batu warna putih yang dia membagi-bagikannya kepada hujjaj yang ingin beribadah di Ka'bah. Ketika meninggal akhirnya dijadikan sebagai wasilah pula dalam beribadah kepada Allah. Nah, kami tidak menyembah mereka itu illa kecuali liyuqarribuna ila Allahi zulfa, agar orang-orang soleh ini tadi, wali-wali ini tadi bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Makanya mereka menjadikan mereka orang-orang soleh yang sudah meninggal ini sebagai wasilah, perantara dalam beribadah kepada Allah. Ini cara ibadah mereka. Ini cara ibadah mereka, menjadikan orang-orang soleh yang sudah meninggal itu sebagai wasilah saja, perantara saja. Makanya kalau ada orang sekarang datang ke kuburan, seperti saya katakan tadi, orang datang ke kuburan sekarang ini, kuburan yang dianggap wali-wali tadi itu, yang dikeramatkan orang tadi itu, mereka akan menyatakan, ini kan kuburan wali. Saya tidak menyembah kuburan ini. Saya tidak menyembah wali ini. Tapi saya hanya menjadikan perantara saja. Karena mereka ini dekat kepada Allah, bisa langsung diterima doa saya kepada Allah. Nah, baik. La haula wa la quwwata illa billah.
Inilah inti yang pertama dikatakan oleh Imam As-San'ani, menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah inti amalan kesyirikan di masa jahiliyah. Kalau yang menjadi ukuran adalah pengakuan, maka tentunya pengakuan mereka itu mereka ingkari syirik mereka. Mereka ingkari, mereka menyembah Allah. Dan apa yang mereka datangi kuburan-kuburan itu, wali-wali fulan itu tadi, hanya untuk mereka bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala menghukumi cara ibadah seperti ini adalah syirik. Subhanahu wa Ta'ala amma yusyriku. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Illa kaum muslimin a'azzakumullah. Makanya tauhid yang didakwahkan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam sebagai rasul yang pertama adalah mendakwai orang-orang yang menjadikan orang-orang yang soleh yang meninggal itu tadi, yang sudah meninggal itu tadi, agar tidak mereka jadikan sebagai wasilah dalam beribadah kepada Allah. Ini Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kaum muslimin a'azzakumullah. Cara seperti ini terus berlanjut. Terus berlanjut. Kemudian cara yang kedua, mereka menjadikan orang-orang saleh yang sudah meninggal itu tadi bisa memberikan syafaat, tetapi mereka tetap menyandarkannya indallah. Mereka katakan haula'i syufa'auna indallah. Berhala-berhala kami, yakni apa yang mereka sembah itu tadi, Wad dan Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr, maupun di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya menganggap haula, mereka itu syufa'auna, pemberi syafaat kepada kami, penolong kami, indallah, di sisi Allah. Jadi menetapkan sesuatu pemberi syafaat yang tidak ada dalilnya sama sekali, ini adalah bentuk amalan syirik. Artinya apa? Kalau dulu di masa Nabiullah Nuh alaihi salam sampai di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di masa jahiliyah yang mereka jadikan wasilah, yang mereka tetapkan sebagai pemberi syafaat indallah adalah orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu sudah dianggap syirik. Subhanahu wa ta'ala, di akhir ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Itu adalah bentuk kesyirikan. Terlebih lagi dengan apa yang orang lakukan sekarang. Orang yang lakukan sekarang tidak peduli, Pak, ya. Orang lakukan sekarang tidak peduli. Ini orang saleh, orang saleh
dikenal atau tidak, pokoknya kuburan itu sudah kuburan kuno, dikeramatkan. Bahkan terkadang atau tak jarang kuburan itu diketahui, dikenal. Ini kuburan perampok. Tapi karena sakti, orang datang ke sana cari berkah. Ada apa ya kuburan perampok yang dicari berkahnya? Ada? Ada enggak? Ada. Saya difilmkan. Namanya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu perampok ya? Ya. Sejarahnya kan Raden Mas Said itu ya, ngerampok sana kemari, kemudian katanya bagi-bagi ke orang-orang miskin. Ya. Kemudian ketemu dengan Sunan Bonang, berguru, disuruh nungguin tongkatnya Sunan Bonang di tepi sungai. Ya. Ya. Yang bilang iya itu suka nonton filmnya tuh. Coba bayangkan tak? Coba kita tidak usahlah jauh-jauh. Kita coba berpikir jernih. Orang ini disuruh nungguin tongkatnya dari pemuda yang tidak ada jenggotnya. Kalau benar seperti itu filmnya, akui sajalah. Nah, sampai kemudian kapan gurunya datang? Setelah dia jenggotan, berewok, badannya penuh lumut. Berapa lama dia tidak sholat? Iya Pak ya? Coba kita berpikir jernih. Berapa lama dia tidak sholat? Kalau dia punya istri, berapa lama dia tidak nafkahi anak istrinya? Dan seterusnya. Kok bisa jadi waliullah dengan cara seperti itu? Ini keramatan luar biasa. Kalau di Makassar, maaf saja Pak ya, kalau di sini ada orang Makassar, ada kuburan namanya kuburan Tuan Tasalamaka. Ya, di Kopana. Sejarah yang ada, yang kita pelajari, Syekh Yusuf meninggalnya di Afrika Selatan, dibuang oleh Belanda, meninggal di sana, kuburannya di sana. Lebih kok banget kuburannya siapa? Cuma dua dalam sejarahnya kemungkinan yang ada di sana. Ada yang menyatakan di lontaranya, ada yang menyatakan selekna, kerisnya, yang kedua jangan bangkona. La haula wala quwwata illa billah. Artinya apa? Yang ini saja menunjukkan bahwasanya kalau dulu kesyirikannya orang-orang dulu itu mereka pinter-pinter mati dalam hal ini ya, berpikir bahwa orang itu orang-orang saleh. Orang saleh. Tapi orang sekarang enggak. Ini kuburannya siapa ini? Kita tahu. Mereka tidak tahu. Cuma gundukan-gundukan tanah, kemudian dikasih kelambu-kelambu, orang datang ke sana. Orang Jawa ngalap barokah, cari barokah. Baik. Apakah ini ya? Mereka datang ke sana itu karena menganggap ini kuburan wali, dijadikan sebagai apa tadi? Wakilah. Dijadikan sebagai wasilah, perantara. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Sanani, inti kesyirikannya orang-orang jahil dahulu, menjadikan orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan orang-orang saleh sebagai wasilah, perantara. Itu yang mereka katakan, mana abudum? Kami tidak menyembah Wad dan Suwa, Yahud, Ya'qub dan Nasr. Kami tidak menyembah ini Tuhan mereka. Illa kecuali liuqarribuna, kecuali agar orang-orang saleh ini yang di kuburan-kuburan ini, liuqarribuna bisa mendekatkan kami inda Allah zulfa, kepada Allah sedekat-dekatnya.
Baik. Mereka menjadikan wasilah. Atau cara kedua, inti amalannya orang musyrikin di masa jahiliyah menetapkan pemberi syafaat, penolong mereka, bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Padahal tidak, Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada yang memberikan syafaat. Dan orang-orang yang sudah meninggal itu tadi. Kalau orang-orang jahiliyah dahulu yang mereka anggap pemberi syafaat itu adalah orang saleh. Sekarang bukannya orang saleh, benda mati. Ada cincin, mustika ular wasi. Jimat ini, jimat itu. Wah, ini kalau dipakai berdagang, dagangan laris. Kalau dipakai sebagai seorang pejabat, dia berwibawa. Kalau dipakai oleh tukang tambak, maka ikan-ikannya berhasil. Kalau dipakai oleh pemuda, pokoknya ini dan itu. Cincinkah, jimat yang dikantongi, diikat di pinggang, di rumah ditempel di atas pintu atau apa. Kalau pencuri masuk rumah maka dia tidak bisa lagi keluar rumah. Ini jimat bodoh. Seharusnya kalau ada pencuri di rumah, itu bagaimana pencurinya bisa keluar? Ini pencurinya tidak bisa keluar. Nah, ketika ditanya, Pak, meyakini seperti itu adalah keyakinan syirik, apa jawaban mereka? Saya tidak meyakini bahwa benda ini menyelamatkan saya. Saya tidak meyakini bahwa benda ini menbala. Tetapi Allah memberikan pertolongan kepada saya, menyelamatkan saya dari bala lewat jimat ini, lewat benda-benda ini. Nah, menganggap inilah yang memberikan syafaat, tetapi tetap menyandarkannya indallah. Ini yang Allah katakan dalam Al-Quran, mengabarkannya kepada kita, keyakinannya terhadap berhala yang orang-orang sudah meninggal tadi itu, haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini pemberi syafaat, penolong kami, menyelamatkan kami dari bala, mendatangkan manfaat kepada kami indallah, di sisi Allah. Kalau dulu orang-orang saleh, ini benda mati. Ini benda mati. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, inilah dakwah Islam yang pertama kali didakwahkan oleh Rasul pertama adalah Nabiullah Nuh alaihi salam. Dakwah ila tauhid, memurnikan kembali akidah umat mereka agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan orang-orang yang sudah meninggal itu sebagai perantara dalam ibadah. Jangan menganggap orang-orang yang sudah meninggal itu bisa memberikan syafaat buat kalian. Indallah, di sisi Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Tidak bolehnya kita menjadikan perantara, baik itu nabi yang dekat kepada Allah ataukah malaikat yang dekat kepada Allah. Nabi Isa mengingkari, "A'anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Apakah engkau, wahai Isa, berkata, jadikanlah saya dan ibu saya sebagai dua sesembahan selain Allah? Nabi Isa mengingkari, "Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub." Tidak berhak bagi saya untuk mengucapkan apa yang tidak hak bagi saya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seseorang yang memuji beliau,
pujian yang melampaui batas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqruni kama qaratin Nasara Isa ibn Maryam. Lakin qulu inni Abdullah wa rasuluh." Jangan kalian memujiku seperti orang-orang Nasara memuji Isa ibn Maryam. Orang-orang Nasara memuji Isa ibn Maryam. Tapi katakan sungguhnya saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Orang Nasara menganggap bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Demikian orang Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah. Maqalatil Yahudi Uzair ibn Allah, wa qalatil Nasara al-Masih ibn Allah. Itu Yahudi dan Nasara. Adapun dari kalangan umat ini ada yang melebihi ungkapan itu. Coba. Kalau dari kalangan umat ini ada yang melebihi itu. Kalau Yahudi menganggap Isa adalah anak Allah, Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah, Nasara menganggap Isa adalah anak Allah. Tapi dari kalangan umat ini, dari tarekat Sufiyah, menganggap orang-orang tertentu sebagai apa? Menyatu dengan Allah. Lebih parah, menganggapnya sebagai Allah sudah. Ya. Orang tarekat Sufiyah yang sudah diyakini apa? Pada tingkat hakikat ma'rifat, itu sudah pada tingkat ittihadul wujud, menyatu dengan Allah atau hululiyah, lepas dari syariat. Karena mereka menganggap bahwa syariat itu kulitnya saja. Nah, ya, kalau orang sudah pada tingkat syariat ma'rifat itu tidak sholat lagi, tidak puasa lagi, tidak haji lagi, karena sudah pada tingkat hakikatnya, ya, sudah sampai kepada Allah, menyatu dengan Allah. Makanya, ya, keyakinan tarekat Sufiyah itu kalau sholat mereka, kalau mereka sholat itu cukup mengingat Allah, membayangkan wajah Allah. Bagaimana cara mereka membayangkan wajah Allah? Bagaimana? Karena mereka menganggap anta abudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Cukup mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kau sembah Allah seolah-olah kau melihat Allah. Kalau kau tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Maka bagaimana cara mereka menganggap bahwa itu sudah melihat Allah? Kalau tidak sampai di situ, tidak sah ibadah mereka. Yakni mereka cukup membayangkan wajah guru tarekat yang sudah diyakini pada tingkat ma'rifat dan hakikat. Kenapa? Karena dengan membayangkan wajah gurunya sama dengan membayangkan Allah Subhanahu wa taala sudah. Karena itu sudah menyatu dengan Allah. Makanya kalau ada orang sholat tarekat Sufiyah, kalau ada kita lihat ada orang sholatnya berulang-ulang kali takbirnya Allah, Allah, gagal lagi. Berulang-ulang kali, ya Allah. Ada seorang ikhwah yang datang dari jauh, sudah 3 kali orang takbir diteriaki. Itu sudah. Itu sudah. Nah, kenapa mereka sampai seperti itu, Pak? Karena mereka berupaya ingin membayangkan sesuatu. Ya, ini lebih bejat dari apa yang keyakinan Yahudi dan Nasara. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ajarkan kepada kita, Pak, kalau kita sholat, ya, kata Nabi di dalam hadis musii'u sholatu, hadis yang sahabat ini keliru sholatnya, kemudian sampai berulang kali Nabi perintahkan untuk sholli fa innaka lam tusolli, sholat lagi karena kamu belum sholat, sampai 3 kali. Setelah itu Nabi ajari dia untuk cara sholat yang benar. Nah, ya, idza qumta ila shalah fasbir al-wudu thumma istaqbil al-qibla fakabbir
Sampai akhir hadis, kalau kamu ingin sholat, sempurnakanlah wudu, menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah, sampai seterusnya. Nabi SAW mengajarkan cara sholat seperti itu, cara sholat yang mudah. Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Sampai Nabi naik, terkadang sholat naik di atas mimbar, memperlihatkan cara sholatnya Nabi kepada para sahabat. Yang itu sampai kepada kita, cara sholatnya Nabi. Nabi tidak ajarkan cara sholat seperti cara sholatnya orang-orang Sufia tadi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamu sunnah azakumullah. Baik, kita kembali pada pembahasan tadi. Bahwa Islam yang kita katakan dasar pertama, pijakan pertama, landasan pertamanya adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Hanya Allah yang diibadahi. Hanya Allah yang diibadahi. Inilah makna la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dan ini dakwah para nabi dan rasul sama. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wa la tajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul dan mereka sama, hendaklah kalian sembah Allah dan menjauhi taghut. Dan menjauhi taghut. Ya. Dan dua perkara tadi yang sudah kita jelaskan, inti amalannya orang-orang jahiliyah di masa jahiliyah dari zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya, yang ini menyebabkan diutusnya Nabi Nuh alaihi salam. Kaum muslimin a'azzakumullah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan dalam banyak ayat Al-Quran tentang keutamaan tauhid, keutamaan tauhid dan bahaya syirik. Bahaya syirik. Di dalam hadis, dengan hadis di tokoh, didatangkan nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia adalah pelaku maksiat di dunia. Pelaku maksiat di dunia dulu. Kemudian diperlihatkanlah kepadanya catatan dosa dia dulu di dunia. Tis'un wa tis'ina sijillah. 99 catatan dosa. 99. Satu lembar catatan dosa itu saja mata bakar, sepanjang mata memandang. Kemudian ketika orang itu ditanya apa dia punya kebaikan, dia mengingkari kalau dia punya kebaikan, namun Allah memperlihatkanlah kepadanya di tokoh satu kartu. Dalam kartu tersebut bertulisan La ilaha illallah. Ternyata seluruh dosa-dosa yang dia amalkan, tidak ada yang menghancurkan tauhid dia tadi. Yang dengan tauhidnya inilah dia mendapatkan syafaat. Menunjukkan keutamaan tauhid. Menunjukkan keutamaan tauhid. Demikian pula bahwasanya
Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran mengancam akan bahaya syirik. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik kepadanya. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa selain itu kepada siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar." Sungguh siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka Jahannam, dan itu adalah tempat kembali dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Seandainya engkau Muhammad berbuat syirik, maka hancur seluruh amalan-amalanmu dan engkau termasuk orang yang merugi di akhirat. Secara khusus Allah ingatkan kepada Nabi kita. Padahal tentunya beliau Nabi kita Muhammad SAW maksum, terjaga dari dosa ini. Artinya sebaik apapun seseorang, mungkin karena kekayaannya, ya, bisa tiap tahun naik haji, masjid-masjid dibangun, orang-orang miskin dibantu, anak-anak yatim dibiayai, dan sebagainya. Tetapi ketika dia melakukan kesyirikan, maka hancur seluruh kebaikan-kebaikannya tadi. Yang kalau dia sampai meninggal dalam keadaan dia tidak bertaubat dari kesyirikannya tadi, maka ini tidak akan pernah terampuni. Wala haula wala quwwata illa billah. Sebaliknya tadi, dalam hadis di toko tadi, orang itu pelaku dosa. Panjang hidup dia, coba catatan dosa dia, tapi tauhid dia terjaga. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan syafaat kepadanya dengan sebab tauhid itu tadi. Maka kamu semina azakumullah, dalam kesempatan ini pula kita harus tahu betul makna la ilaha illallah, makna kalimat tauhid yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul, yang itu adalah dakwah Islam. Pada kalimat la ilaha illallah terkandung padanya an-nafy wal isbat, penafian. Tidak ada sesembahan yang hak. Tidak ada sesembahan yang hak. Ya. Penafian. Tidak ada sama sekali. Kemudian al-isbat, penetapan illallah, kecuali Allah. Semua isi kandungan Al-Quran, kandungannya adalah tauhid. Penafian terhadap sesembahan selain Allah, kemudian penetapan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sesembahan yang hak. Karena Al-Quran mengandung tauhid, mengandung sejarah ahlu tauhid dan ahlu syirik,
sejarah orang-orang yang menjadi pengikut para rasul yang mendakwahkan tauhid dan orang-orang yang menyelisih para rasul. Sejarah tentang keselamatan, kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul dan pengikut mereka, dan kehancuran, kebinasaan kepada yang menentang para nabi dan rasul. Berisi tentang pahala, kenikmatan, janji-janji yang baik dari Allah kepada ahli tauhid, dan ancaman azab, siksaan bagi mereka yang tidak bertauhid. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bukan Ibnu Qayyim, beliau katakan Al-Qur'an kulluhu tauhid. Al-Qur'an seluruhnya adalah tauhid. Al-Quran seluruhnya adalah tauhid. Ini syahadah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Inilah pemaknaan yang benar. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Sebab pemaknaan ini berdasarkan ayat Al-Quran. Dzalika bi anna Allah wal haq. Itu karena Allah Subhanahu wa taala dialah al-haq. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, dan apa-apa yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Jadi la ma'budu bihaqqin illallah. Ini pemaknaan la ilaha illallah. Jadi tidak kita maknakan la ilaha illallah dengan makna tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Fauzan hafizahullah, ini adalah pemaknaan yang batil. Pemaknaan yang batil. Karena tidak ada mengandung penafian, ya, batilnya sesembahan-sesembahan selain Allah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Kemudian yang penting juga yang kita harus ketahui, selain makna la ilaha illallah, perlu padanya terpenuhi syarat-syarat kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid. Harus terpenuhi padanya. Tidak kita hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, khalas, selesai. Tidak ada hal-hal yang di sana yang perlu kita ketahui. Yang pertama, syarat la ilaha illallah adalah al-ilm. Adanya ilmu bimaknaha akan makna la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah mengandung an-nafyu wal isbat. Perintah kita harus mempelajari tauhid, mengilmui diri kita dengan ilmu tauhid. Ini karena Allah sendiri perintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Perintah untuk berilmu. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang meninggal dalam keadaan dia tahu, dia berilmu, ya, bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi kita seorang muslim yang beragama Islam, ketika mengucapkan la ilaha illallah, tidak hanya berhenti sampai di situ. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Banyak hal yang harus kita pelajari. Makanya orang-orang jahiliyah dahulu
ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan dakwah ini, dakwah tauhid, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Apa kata orang kafir Quraisy? Aj'al al-alihata ilaha wahida innahu lasyai'un ujab. Apa Muhammad itu mau menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini menjadi satu saja sesembahan? Sungguh ini sesuatu yang aneh. Ini menunjukkan bahwa mereka mengetahui makna la ilaha illallah, penafian semua sesembahan-sesembahan itu, kemudian penetapan illallah kecuali hanya Allah. Dalam keadaan mereka hanya menjadikan orang-orang tersebut yang sudah meninggal dari kalangan orang-orang soleh itu hanya sebagai perantara. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tapi kalau orang-orang sekarang yang mereka menjadikan orang-orang soleh itu sebagai perantara ibadah mereka kepada Allah, datang ke kuburan wali songo, kuburan wali tujuh, Tuhan tak salah, maka kalau sini siapa? Ya itulah. Nah, tidak tahu saya nama-namanya sini. Ketika mereka didakwakan qul la ilaha illallah, mereka mengatakan la ilaha illallah. Kenapa? Karena dalam keadaan mereka tidak tahu apa itu la ilaha illallah yang menafikan perbuatan mereka. Mereka tidak berilmu tentang itu. Mereka tidak tahu. Ada. Hanya sekedar la ilaha illallah, selesai. Muslim sejati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua syarat yang harus terpenuhi. Jadi belajar tauhid itu mempelajari la ilaha illallah yang kita ucapkan, yang kita dengan itu kita menjadi seorang muslim, luas sekali kan. Butuh waktu kita belajar. Rasulullah dari awal diutus sampai Nabi meninggal dakwahnya dakwah tauhid. Nah, sampai di akhir hayat beliau meninggal pun beliau Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wajanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nah, la'ana al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Subhanallah. Kita tidak menyibukkan diri kita dengan mempelajari tauhid. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, al-yakin. Yakin yang menafikan keraguan-raguan. Ya, keyakinan yang mantap. Keyakinan yang mantap, seorang muslim harus yakin mantap terhadap tauhidnya. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang beriman yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta mereka. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang shadiqun, jujur dengan keimanannya, benar dengan dalam keimanannya, tidak ragu-ragu. Dia tidak akan pernah belajar perbandingan agama. Dia tidak akan pernah kuliah di fakultas perbandingan agama. Seorang muslim yang mereka belajar kuliah di fakultas perbandingan agama adalah orang-orang yang ragu-ragu terhadap tauhidnya, ragu-ragu terhadap la ilaha illallah, ragu-ragu terhadap akidahnya, perlu membanding-bandingkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Sekarang tadi kejadian apa? Kejadian di IAIN Malang
dari komparasi, dari perbandingan Fakultas Usuluddin melakukan perbandingan dengan Fakultas Teolog. Yang Kristennya pakai peci, yang wanitanya pakai jilbab, muslimahnya buka jilbab, muslimnya gak pakai peci. Makanya beberapa tahun yang lalu masuk ke IAIN Syarif Hidayatullah, apa di situ pengumuman besar, Anda memasuki wilayah bebas agama. La ilaha illallah. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Itu di IAIN yang di sana. Kalau IAIN di sini insya Allah nggak tahu. Ya. Tidak ada keraguan-raguan. Jangan ragu-ragu, Pak. Jangan ragu-ragu mengucapkan la ilaha illallah. Jangan ragu-ragu untuk mengucapkan hanya Islam yang benar. Jangan ragu-ragu untuk mengucapkan hanya Islam, hanya kaum muslimin yang benar. Jangan ragu-ragu. Jangan sekali-kali menyatakan semua agama sama. Jangan sekali-kali mengucapkan semua agama baik. Jangan sekali-kali kita mengucapkan semua agama benar, bagus. Jangan sekali-kali. Kalau kita mengucapkan kalimat itu, semua agama benar, semua agama baik, maka berarti kita menganggap benar, baik orang menyembah selain Allah. Berarti kita menganggap orang menyembah malaikat, menyembah manusia adalah benar dan baik. Berarti menyembah, berarti menyamakan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya sama dengan orang yang menyembah selain Allah. Sama menyamakan dengan orang yang sujud takut hanya kepada Allah dengan orang yang tidak takut kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Yakin, mantap, tidak ada keraguan-raguan. Tidak ada keraguan-raguan. Ya. Jadi syaratnya menjadi ulaika humus shadiqun, iman itu tadi tidak ada dilapisi dengan keraguan-raguan. Tidak ada sedikit pun keraguan-raguan. Nah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Siapa yang engkau temukan di balik dinding ini yang dia bersyahadah la ilaha illallah dengan yakin, maka gembirakanlah dia dengan surga. Kabar gembirakan dia dengan surga. Yakin. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai berapa? Ya, 12. Syarat yang ketiga. Jadi tidak gampang lah. Nah, ini pembahasan Islam. Pembahasan Islam berarti pembahasan yang pertama kali adalah pembahasan tauhid. Yang paling utama. Karena Islam itu tadi al-istislamu lillah bitauhid. Jadi kalau seorang muslim pembahasannya tauhid, pembahasannya menggembirakan. Wah, senang dia kalau pembahasan tauhid. Tapi kalau orang yang tidak bertauhid, tidak dzikirullah wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhir.
Kalau disebutkan Allah satu-satunya, benci hatinya, tidak senang. Ya, marah dia. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian syarat berikutnya al-qabul lima qadatu al-kalimah biqalbihi wa lisanihi, menerima seluruh tuntutan-tuntutan kalimat tauhid, diterima oleh hati dia, oleh lisan dia. Nah, hati dia betul-betul menerima dengan ikhlas, dengan yakin dan mantap, dan dia mengucapkan, diikrarkan dengan lisannya, tuntutan-tuntutannya dipenuhi. Tuntutan-tuntutan kalimat tauhid ini luas sekali. Nah, semua perintah-perintah Allah dipenuhi, semua larangan-larangan Allah ditinggalkan. Ini tuntutan tauhid. Nah, inilah tuntutan tauhid. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong, mereka angkuh. Wa yaquluna inna latariku alihatina lisyair majnun. Dan mereka menyatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami hanya untuk mengikuti tukang syair yang gila? Yang dimaksud adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi dituduh sebagai penyair gila, penyair gila. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan hadis Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hadis yang panjang, masalu ma ba'athani Allahu minal 'ilmi wal huda kama sali ghaidin asaba arda. Perumpamaan saya, ya, dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kepadaku, ilmu dan hidayah, seperti air hujan yang menerpa bumi ini. Nah, jadi Islam, ilmu dan hidayah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam digambarkan laksana air hujan. Seperti air hujan yang menimpa bumi. Bumi yang terkena air hujan itu terbagi tiga keadaannya. Terbagi kita tiga keadaannya. Peminat yang diantaranya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada bagian dari tanah yang terkena air hujan tersebut, la yumsiku ma'u wa la tunbitu kala. La tumsiku ma', tidak mampu menampung air hujan dan tidak bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Tanah yang berbatuan, berpasir, air itu hanya langsung terserap masuk, tidak bisa tertampung dan tidak bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Ada pula yang tumsikuma wala tumbitu kala, yang bisa menampung air hujan tetapi tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Dan model yang ketiga, tumsikuma wa tumbitu kala, bisa menampung air hujan dan bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Model yang ketiga ini yang terbaik, yang kata Nabi SAW, pada likamatul manfaqiha fi dinillahi wa nafa'ahu ma badani Allah bih minal huda wal ilm. Itu perumpamaan orang yang tafaqquh, mempelajari agama ini, mempelajari apa yang Allah utus kepadanganku,
dari ilmu dan hidayah, wa'allam wa'alima wa'allam. Kembali ke model yang pertama tadi. Air hujan turun, terserap masuk, tidak ditampungnya, dan tidak bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Kata Nabi, ma ta'lu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bih. Seperti orang yang sama sekali tidak peduli dengan agama ini, tidak menerima hidayah yang Allah utus aku dengannya. Tidak ada kepedulian, tidak mau tahu tentang urusan tauhidnya, tidak mau sekali menerima apapun dari agama ini. Ini tidak mau sama sekali. Pokoknya la ilaha illallah sudah. Urusan ini itu, itu urusan kalian. Urusan ilmu, urusan keyakinan, urusan ini menerima dan yang lainnya tidak mau tahu. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian juga syarat berikutnya adalah al-inqiyad wal istislam lima dalla alaihi al-manazil al-karim. Tunduk dan berserah diri kepada apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Berserah diri. Jadi la ilaha illallah itu tidak sekedar ucapan la ilaha illallah saja, tetapi Allah perintahkan kita laksanakan perintahnya. Allah larang kita tinggalkan larangan itu. Inilah tuntutannya. Inilah tuntutannya. Kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dalam keadaan dia berbuat baik, maka berarti sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Yaslim wajhai yang khat, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Taala dan dalam keadaan dia berbuat baik, maka berarti sungguh dia berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Dan wajah yang dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dalam keadaan dia berbuat baik, maka berarti sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Yaslim wajhai yang khat, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Taala dan dalam keadaan dia berbuat baik, maka berarti sungguh dia berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Dan wajah yang dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dalam keadaan dia berbuat baik, maka berarti sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Yaslim wajhai yang khat, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Taala dan dalam keadaan dia berbuat baik, maka berarti sungguh dia berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Dan wajah yang dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dalam keadaan dia berbuat baik, maka berarti sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Yaslim wajhai yang khat, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Taala dan dalam keadaan dia berbuat baik,
berasum yang bertenaga dengan teguh pada lisan yang kokoh dan yang yang tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Isakan siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dalam keadaan dia berbuat baik, maka berarti sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Dan semua wajah yang khas dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Istamsaka bil urwatil wuthqa, siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan dia berbuat baik, maka berarti sungguh bertenaga dengan teguh kepada lisan yang kokoh. Dan wajah yang dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Isakan siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dalam keadaan dia berbuat baik, maka berarti sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Dan semua wajah yang khas